Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat. Pagi hari ini kami persembahkan sebuah channel YouTube tentang sebuah yayasan yang bergerak pada bidang pembinaan anak-anak cacat dan sosial di Malang, lebih tepatnya YPAC Malang. Selama ini masyarakat hanya sekedar tahu saja, tetapi belum memahami apa dan bagaimana YPAC ini. Dan saat ini saya hadirkan sosok seorang ibu yang luar biasa, yang eksis dan sangat peduli pada lembaga atau yayasan ini. Beliau adalah Ibu Insinyur Endang Haryani Widya Bakti, Ketua Umum YPAC Malang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat datang, Bu, di channel YouTube kami. Apa kabar, Bu? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tentunya Ibu sehat terus. Amin. Dan hari ini adalah anugerah yang terindah buat saya, bisa menghantarkan banyak orang luar di sana pengen tahu apa sih YPAC itu. Teristimewa masyarakat yang memerlukan uluran tangan penuh kasih pada saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Mereka butuh informasi yang lengkap tentang lembaga ini atau yayasan ini. Namun sebelum Bu Endang akan memaparkan ini semua, sahabat kasih bisa komen dan konsul pada live chat, dan jangan lupa like and subscribe-nya, serta bagikan channel ini pada sahabat-sahabat saudara yang membutuhkan informasi tentang YPAC ini. Saya persilakan Ibu Endang untuk mengurai apa dan bagaimana YPAC ini. Silakan. Terima kasih Ibu Kandi Bambang HE. YPAC itu adalah Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Memang kita kalau tidak mengetahui secara mendetail, secara lebih dalam, kita tidak tahu apa YPAC, karena ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi YPAC adalah merupakan organisasi sosial nirlaba yang menyediakan pelayanan rehabilitasi secara terpadu bagi anak-anak penyandang disabilitas di Malang Raya, bahkan di seluruh Indonesia. Kenapa saya sampaikan rehabilitasi secara terpadu? Karena yang dinaungi atau yang dilayani oleh YPAC adalah rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi sosial, dan terakhir adalah rehabilitasi pravokasional. Kenapa kita utamakan rehabilitasi medik? Karena yang datang ke YPAC adalah anak-anak disabilitas. Jadi anak-anak disabilitas ini tentunya merupakan anak yang rentan. Jadi rentan segalanya. Jadi rentan fisiknya, bahkan mungkin rentan kasih sayangnya. Jadi dilayani melalui rehabilitasi medik, dan rehabilitasi medik ini juga mempunyai pelayanan yang khusus, yaitu di YPAC Malang adanya klinik utama Husada Asih YPAC Malang yang melayani anak-anak disabilitas atau bahkan orang tua yang membutuhkan pelayanan tentang kecacatan. Jadi orang normal itu kalau sudah stroke itu namanya ya cacat. Jadi orang gagah segar bugar, tersandung kakinya terkilir, cacat juga. Jadi bukan dari bawaan lahir ya, bukan Bu ya? dari bawaan lahir. Jadi dan klinik utama Husada Asih ini menerima rujukan dari BPJS Kesehatan. Paskes 1, Bu ya. Paskes 2. Dari Paskes 1 ke dari Paskes 1 ke Paskes lanjutan, yaitu klinik utama. Kemudian
juga menerima pasien umum, jadi tidak melulu pasien BPJS. Kalaupun pasien ini mempunyai keinginan untuk dilayani secara privasi, secara umum bisa dilayani di Klinik Utama Husada Asih. Kemudian mulanya kenapa ada tahapan-tahapan rehabilitasi, karena dulu itu anak-anak yang ada di sekitar kita, di sekitar Malang Raya adalah anak penyandang penyakit polio. Ya. Kemudian setelah dilayani melalui klinik YPAC, ada pertanyaan dari orang tua. Anak saya sudah mampu mandiri secara fisik. Jadi bukan sempurna ya Bu ya. Tapi mampu mandiri secara fisik. Tentunya dia butuh pendidikan. Maka YPAC tertantang untuk melayani anak-anak disabilitas ini, untuk mengasah asuh sehingga menjadi asih dalam kehidupannya. Maka diadakan rehabilitasi pendidikan, di mana di dalamnya adalah pelayanan SLB, sekolah luar biasa, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Setelah terbentuk dan melakukan pelayanan yang layak, masih ada juga keluhan dan tantangan dari orang tua murid, yaitu anak saya sudah diterapi melalui rehabilitasi medik, sudah dilayani pendidikannya melalui SLB. Kemudian kalau rumah saya jauh bagaimana? Jadi ini tantangan, maka kita mendirikan asrama atau panti YPAC Malang, dan sudah tergabung di LKSA yang diayomi oleh Dinas Sosial Kota Malang, bahkan terdaftar sampai provinsi bahkan kementerian. Kemudian setelah tertata di asrama, anak-anak yang tinggal di asrama bisa sekolah di SLB YPAC. Saya potong Bu, jadi yang di asrama nanti bisa putra dan putri ya, ada bisa dua putri, ada dua bilik atau asrama ada, ya. Iya, ada asrama untuk putra dan asrama, untuk putri. Kemudian pertanyaan dan keluhan, himbauan, rengean tidak terhenti sampai di situ. Orang tua juga menyampaikan, anak saya sudah dididik, sudah dilayani di asrama. Terus anak-anak saya ini kan belum mandiri secara kemampuan ekonomi. Ya. Nah, kemudian anak saya ini mau diasuh di mana? Nah, ini adalah tantangan yang pelik juga untuk pengurus YPAC. Maka diadakanlah namanya rehabilitasi pravokasional. Kenapa kita sebut pravokasional, tidak kita sebut vokasi? Karena ini unit pelayanan informal. Kalau vokasi formal. Jadi kita sebut pravokasional karena informal, tapi bisa diandalkan untuk mendidik anak-anak ini, yang diharapkan anak-anak itu mempunyai kemampuan ekonomi produktif, dan diharapkan anak-anak ini setelah selepas dari YPAC dia mampu mandiri secara ekonomi. Dan kegiatannya banyak, ada membuat keset, membuat telur asin, membuat manik-manik, membuat batik. Bahkan batik sekarang itu menjadi andalannya YPAC. Dan tidak lupa membuat kue-kue. Kue-kue ini bisa dipesan bagi masyarakat yang ingin mencicipi hasil karyanya anak-anak YPAC. Binaan YPAC ya Pak ya? Ya, bisa request
Nah, nanti para pemirsa bisa lihat di ini running tag nanti kalau mau pesan nanti bisa langsung di running tag di bawah ini, silahkan disaksikan nomornya dan dicatat, silahkan kontak langsung ya Bu ya. Iya, jadi berapapun diterima. Berapapun diterima. Jadi mulai telur asin, kue-kue macam-macam. Ada namanya nastar, kastengel, apapun diusahakan bisa diproduksi oleh anak-anak binaan kami yang ada di YPAC Malang dan dididik, diampu oleh guru-guru yang handal, guru-guru yang bekerja dengan hati dan guru-guru yang bekerja secara profesional, melayani sepenuh hati untuk anak-anak disabilitas yang ada di Malang Raya, bahkan di seluruh Indonesia yang membutuhkan pelayanan YPAC Malang. Kalau boleh tahu Bu, di asrama Ibu ada yang dari luar pulau? Oh ada. Yeah. Jadi mulai dari dulu ada asrama itu, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bandung, dari Batam, dari Kalimantan, dari yang dekat-dekat sini dari Kepanjen, dari Dampit, wilayah Malang Raya, Malang Raya, semuanya luar ada. provinsi, dari Papua mungkin? Papua ada, dari ada. Papua. Halo saudara-saudara di Papua, ini ada saudara kita yang ada di SLB, ya. Dari mana lagi mungkin? Dari Mojokerto. Kemudian artinya seantero Nusantara, kita terima ya Bu ya. Kita terima asalkan memenuhi persyaratan usia didik. Usia didik menurut peraturan pemerintah yaitu usia 12 tahun. Maksimal. Ya, maksimal. Maksimal 12 tahun. 12 tahun, ya. Bisa diterima di sini mulai umur berapa, Bu? Mulai 5 tahun? 7 tahun. Oh, 7 tahun. 7 Jadi tahun, sampai 12 lulus SD ya. Katakan lulus SD. Belum tentu. Kadang-kadang umur 12 tahun itu masih anak-anak. Baru masuk TK. Jadi kadang-kadang umur 14 tahun itu SD. Ya. Jadi kalau yang diterima di asrama adalah maksimal usia 12 tahun. Kenapa kita batasi seperti itu? Ini karena keterbatasan yang ada di YPAC Malang, yaitu keterbatasan pengasuh. Pengasuh ya, Bu ya. Iya, keterbatasan keuangan juga. Jadi YPAC ini yayasan sosial, jadi tidak banyak uang. Tanpa kepedulian masyarakat, kita tidak bisa melayani anak-anak binaan dengan maksimal dan dengan lebih baik. Jadi memang ya Bu ya, relawan-relawan ini betul-betul luar biasa Bu ya. Iya. Tentunya mereka yang ada di YPAC ini ada batasan berapa lama Bu? Kurang lebih mau 5 tahun atau selamanya di sini atau bagaimana? Kalau ada batasan. Kalau anak penghuni asrama itu ada batasannya, dia mampu mandiri harus keluar dari YPAC. Kalau orang tuanya sudah tidak ada Bu? Ya itu yang jadi repot. Gitu jadi bahkan kita ini pernah punya anak binaan dari Kalimantan itu memakai alamat palsu. Seperti Ayu Ding Ding aja. Jadi itu pertama kali baik-baik saja dengan alamat yang jelas, tapi pada akhirnya alamatnya itu tidak jelas. Tidak jelas, alamat palsu. Alamat palsu sehingga si anak ini sampai meninggal itu yang memakamkan adalah YPAC Malang. Ya bersyukur masyarakat masih peduli dan masih mau campur tangan untuk mendukung keberadaan anak-anak YPAC. Semoga para penonton yang saat ini sedang menyaksikan channel YouTube ini tersentuh hatinya tatkala ada saudara-saudara kita yang memerlukan uluran tangan seperti logo ini ya Bu ya. Seperti logo ini kan uluran tangan kasih kita kepada mereka-mereka yang sedang memerlukan perhatian khusus dari kita. Jadi Bu Endang ini adalah relawan yang sangat peduli dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Luar biasa untuk Bu Endang dan para relawan yang tergabung di organisasi sosial ini. Saya sampaikan juga bahwa relawannya itu di YPAC Malang itu namanya relawan. Gajinya itu sesuai dengan kalender. Jadi kalau kalendernya 31 hari, gajinya kita 31 hari. Kalau kalendernya itu seperti bulan
Februari 28 atau 29. Ya, gaji kita 28 hari atau 29 hari. Iya, Jadi Bu. relawan gajinya itu kebesaran dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ya, taala. amin. Jadi namanya relawan, Bu ya. Relawan rela, memang sudah rela. Iya, Digaji pun mau, tidak juga tidak masalah. Tidak digaji, bahkan ibu-ibu itu juga donaturnya Donatur juga. juga, ya. Iya. Semoga ibu-ibu yang mendonasikan sebagian rezekinya mendapatkan limpahan rezeki yang lebih banyak dari Tuhan ya Bu ya. Amin ya. Bu Endang, tentunya tidak mudah menggerakkan organisasi sosial ini ya Bu ya. Betul. Mungkin Ibu ada terobosan selama Ibu memimpin organisasi sosial ini dalam rangka mengepakkan sayap kemanusiaan, walaupun lambangnya adalah peduli kasih, tapi tentunya kami juga khususnya para persawan agar tahu kiat Ibu, terobosan-terobosan Ibu di dalam mengembangkan organisasi ini tidak mudah karena ini betul-betul butuh perhatian khusus, ya fisik, ya semuanya lah. 5M tadi semuanya terpenuhi ya Bu ya. Iya. Silakan Bu. Terima kasih. Kiatnya itu banyak, terobosannya itu banyak. Kadang-kadang saking banyaknya sampai pusing. Jadi tentunya kita ingin memberikan yang terbaik. Karena ini sudah niat nawa itu. Dengan keikhlasan kita. Dengan harapan Allah juga tahu, mendengar, mengabulkan apa yang kita perbuat. Kiat yang pertama terobosan kita itu adalah yang pertama kuncinya networking. Jejaring ya Bu ya. Iya, networking itu perlu dan harus. Karena tanpa networking YPAC tidak dikenal, kemudian dampaknya juga masyarakat tidak tahu YPAC sehingga yang peduli juga tidak ada. Jadi networking itu penting melalui pertemanan, melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di Malang, bahkan di luar negeri. Juga media sosial Bu, seperti channel Betul, YouTube ini Bu. Ya, media sosial. Biar masyarakat luas tahu. Iya. Jadi media sosial ini melalui YouTube, melalui Facebook, melalui website, Instagram. Ini semua untuk menjaring bagaimana masyarakat itu sadar dan peduli akan keberadaan YPAC Malang. Bukan keberadaannya saja, keberadaan tentang pelayanan. Jadi kunci utamanya pelayanan. Karena kita ingin melayani dengan baik, melayani dengan hati, sehingga anak-anak yang keluar dari YPAC, alumni dari YPAC ini mampu mandiri, bisa tersenyum lebar dan bisa berdiri sejajar dengan saudara-saudaranya yang normal. Itu harapan kita. Kemudian terobosan-terobosan yang lain untuk penggalangan dana, tentunya kita membuat proposal. Kita juga kula nuwun kepada pemerintah daerah setempat. Kita juga mencari teman-teman terdekat yang mau membantu dan peduli dengan YPAC. Kita juga melakukan siaran ke RRI Malang sehingga masyarakat biar tahu bagaimana dan siapa YPAC dan apa kiat-kiat dan apa yang dilakukan YPAC. Ini YPAC bener apa YPAC abal-abal. Jadi biar masyarakat tahu. Kemudian karena YPAC ini relawan, tidak mudah untuk mencari relawan yang mempunyai hati, mempunyai niat, yang bisa menyamakan satu visi dan misi untuk memajukan dan melayani anak-anak. Kalau cuma gabung geruda-gerudu banyak. Tapi kalau yang gabung tetapi bersama-sama dengan kita untuk bergandengan tangan untuk memajukan YPAC. Itu yang sulit. Cancut tali wondo bersama-sama betul, ya Bu ya. Ya itu yang sulit. Sama-sama kita mengabdi pada sebuah yayasan ini untuk peduli pada
warga masyarakat, peduli kasihnya, bagaimana kita care ya Bu ya. Iya. Jadi betul-betul kita harus humble ya Bu ya. Iya, betul. Jadi Ya. pokoknya niat itu harus utama. Iya. Dan ikhlas itu adalah koridor yang tidak boleh ditinggalkan. Bu, setiap langkah pasti kita ada suka dan dukanya ya Bu ya. Betul. Pasti dukanya lebih banyak kali ya Bu ya. Dukanya banyak. Kalau suka orang pasti ya sukalah, tapi Iya. kalau duka mungkin para pemirsa biar lebih merasa ikut handar beni, melok duweni, mula saliro hangroso wani ya, seperti itu mungkin Bu Endang bisa cerita Bu dukanya aja deh. Dukanya sampai hari ini itu adalah kami belum bisa memberikan yang terbaik kepada rekan sekerja. Rekan sekerja adalah para pegawai atau karyawan YPAC. Itu dukanya. Karena teman-teman yang bekerja di lingkungan YPAC ini masih kita sebut sebagai social worker. Karena gajinya jangan disamakan dengan gaji di perusahaan ataupun di lembaga-lembaga yang profit oriented. Jadi di sini bekerja sambil mengabdi, bekerja sambil berbakti. Tapi Allah tidak sare, pasti mengasihi dan peduli dengan rekan-rekan sekerja kami yang ada di YPAC Malang. Jadi ada dua, kalau pengurus, pengawas, pembina itu tanpa gaji. Tapi kalau namanya karyawan atau pegawai, itu dia itu di sini bekerja untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya. Jadi dia harus bergaji. Tapi sampai hari ini masih belum kita bisa sejahterakan. Tapi memang kita harus berusaha terus kan Bu? Kita berusaha terus. Makanya Tidak kita pernah lelah. Tidak pernah lelah. Kita selalu mencari terobosan-terobosan, yaitu dengan membangun pujasera, kita menyewakan gedung, adanya klinik utama, itu kita harapkan bisa menopang biaya operasional YPAC. Tapi kalau sekolah itu kita tidak bisa mengharapkan karena SPP itu tidak bisa mencukupi kebutuhan guru. Contohnya seperti ini, satu kelas itu menurut peraturan dari Dignas itu maksimal 6 orang. Kalau satu kelas itu 6 orang, berarti kalau SPP-nya itu 200.000, satu orang, satu kelas itu berarti hasilnya 1.200.000. Tidak cukup untuk membayar gurunya, itu hanya membayar gurunya. Gurunya semuanya yayasan apa ada yang DPK, Bu? Gurunya ada yang DPK, tapi ada guru yayasan. Zaman dulu, ya kita juga tidak memuja zaman dulu, tapi memang kenyataan. Zaman dulu, waktu pemerintahan yang lama, guru-guru itu DPK. Guru DPK, sehingga YPAC itu tidak terbeban untuk menggaji guru. Jadi YPAC hanya ngopeni ngurusi operasionalnya, kebersihan, biaya listrik, telepon, sarana prasarana itu sudah mampu. Tetapi sejak peraturan yang baru tambah lama peraturannya pemerintah tambah mencekik karena sudah tidak ada guru yang boleh dipekerjakan di YPAC. Setelah guru ini pensiun, ya sudah, bye-bye dada YPAC, kami tidak akan memberikan dukungan guru. Padahal YPAC ini mitra pemerintah. Peran pemerintah gimana Bu? Dalam hal ini untuk pembiayaan Bu? Selama ini gimana? Peran pemerintah itu ya adanya bos, tapi bosnya itu kan untuk administrasi sekolah. Tapi kan bukan membayar guru. Bukan. Jadi guru ini tanggung jawabnya yayasan. Nah, sampai sekarang semua itu belum ada yang UMR. Jadi standar upah minimum itu belum ada.
Masih Makanya pengabdian. masih pengabdian. Makanya kami bangga, kami bersyukur bahwa guru dan pegawai YPAC mempunyai hati peduli untuk melayani anak-anak disabilitas. Ini yang tantangan yang terberat, belum bisa mensejahterakan. Itu masih satu. Belum lagi ada gedung bocor. Yayasan. Itu tanggung jawabnya yayasan. Uangnya dari mana? Kemudian kelasnya nggak cukup. Nambah bangku. Harus nambah ruang kelas. Oh ini tamannya kurang sejuk. Jadi banyak hal, banyak tantangan. Kita kalau menggalang dana itu hanya sebatas untuk mencukupi sarana prasarana. Tidak bisa untuk menggaji pegawai. Karena donatur itu tidak memberikan sumbangan untuk operasional. Tetapi donatur itu memberikan fisik ya, bantuan fisik. Fisik ya. Iya. Kalau operasional tidak. Jadi tetap operasional di tangan yayasan Tapi sendiri. operasional harus Yayasan. mau tidak mau pengurus ini harus berjibaku bagaimana kita mencari uang. Jadi kepala untuk jadi kaki jadi kepala ya Bu ya. Betul, Putar iya. otak ya Bu ya. Ya tapi alhamdulillah Gusti Allah mboten Ya, saring. Tuhan selalu memberikan yang terbaik karena ada. kita akan melayani sepenuh hati ya Bu ya. Gitu jadi. Tentunya Ibu ini sebagai relawan, kita tahu semua kalau orang tidak ingin menjadi sesuatu yang luar biasa, Bu Endang ini satu-satunya ibu, mungkin ibu-ibu yang lain juga relawan, ini contoh sebagai seorang ketua. Beliau ini istilahnya all out untuk yayasan ini. Walaupun kita tahu putra beliau 2 sudah istilahnya jadi orang semua. Cucu juga sudah lucu-lucunya. Suami juga sangat mendukung. Artinya Bu Endang ini saya tahu persis beliau ingin sekali betul-betul mengabdikan diri di hidup yang indah ini untuk keindahan kita nanti semuanya para relawan juga Ibu selaku ketua. Nah tentunya saya juga ingin tahu Bu, Ibu selaku istilahnya manajernya di sini ya, satu-satunya ketua umum yang nanti mereka ini juga punya apa ya istilahnya memberikan komitmen kepada mereka, sehingga konsisten dengan komitmen itu. Ya saya sudah sehati dengan Ibu ketua. Kalau Bu ketua kan judulnya kepala ya Bu ya, kepala ngalor ya buntutnya juga harus ngalor kan begitu. Yeah. Bagaimana caranya Ibu membangun komitmen bersama dari unsur pimpinan tertinggi sampai level terendah? Karena orang akan merasa, waduh kepalaku ini apa aku bisa mengikuti, pasti akan begitu. Tapi dengan cara bagaimana Ibu ini yang luar biasa ya, tepuk tangan untuk para penonton semuanya. Jadi Ibu ini bisa menanamkan bahwa orang-orang yang di belakang saya pasti akan ngikutin saya. Walaupun itu terseok-seok ataupun saya harus melangkah 1000 ya Bu ya, putar otak, putar kaki, poco-poco, kadang maju, kadang mundur ya Bu ya. Iya. Tapi saya ingin tahu mungkin penonton semuanya yang saat ini sedang menonton bisa menyampaikan Bu. Silakan Bu. Tentunya suatu organisasi itu, apalagi organisasi sosial, itu tidak bisa kita bawa secara otoriter. Jadi tidak bisa. Jadi kita tidak bisa kita bawa secara top down. Tidak bisa. Jadi kita ini harus kita bawa secara patembayatan, kekeluargaan dan persaudaraan. Nah, kemudian tetapi kalau sesuatu keputusan itu kita harus top down. Harus diputuskan memang keputusan decision adalah ketua. Dok sudah. Dok ya. Namun semua itu akan kita putuskan secara musyawarah mufakat. Sebelum kita itu memutuskan sesuatu, kita itu mengadakan rapat. Kita ingin mendengar masukan-masukan. Jadi kita tidak boleh otoriter, harus gini, tidak. Kita harus mendengar aspirasi dari ibu-ibu semua. Relawannya Bu ya. Istilahnya semua orang, semua personel itu harus diuangke, harus dirangkul. Bagaimana kita membangun suatu organisasi yang kuat, sustainable,
kemudian yang bisa mengayomi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk disabilitas. Jadi kuncinya adalah musyawarah mufakat. Tidak boleh otoriter. Tapi suatu saat pimpinan harus tegas. Harus otoriter, ya, harus top down. Ya, Jadi karena ini bagaimanapun juga ini kan demi kebaikan organisasi ya, kita, Bu. Ya, Kita satu visi melayani dengan sepenuh hati. Ya. Caranya seperti ini kan begitu, Bu. Ya. Kalau ada yang ya ayo kita yang bengkok kita ya, luruskan kan begitu ya, ya, betul. Bu, ya. Jadi kita mempunyai rel kita bareng-bareng mengajak para relawan ini berjalan on the track. Ya. Nah, on the track-nya ini ada tata laksana organisasi, ini rambu-rambunya, ada tata laksana administrasi, rambu-rambu yang paling penting adalah undang-undang yayasan. Karena kita ini diayomi, dilindungi oleh undang-undang yayasan. Undang-undang yayasan nomor 16 tahun 2000 dan diperbarui melalui undang-undang yayasan nomor 28 tahun 2004. Jadi itu sangat mengayomi kita. Jadi yang penting kuncinya adalah kekeluargaan, kita membangun kebersamaan melalui musyawarah mufakat. Ya. Jadi tidak boleh kemauan saya adalah harus tidak itu otoriter. Tidak boleh. Itu namanya kepemimpinan Pancasila. Iya. Jadi kita harus mendengar. Jadi kita harus mendengar bagaimana aspirasi dari ibu-ibu. Kalau boleh tahu, Bu, untuk kepengurusan ini berapa orang dan apa aja susunan pengurus dari YPAC kita? Kalau kepengurusan satu periode itu 5 tahun. Oh, 5 tahunan ya, Bu. Ya, kemudian susunan pengurusnya itu di dalamnya itu namanya organ yayasan. Yeah. Organ tertinggi adalah pembina. Pembina ini orang-orang yang pernah berpengalaman menjadi pengurus ataupun ketua. Jadi ketua YPAC naik menjadi pembina. Naik kelas. Kemudian pengurus. Pengurus ini juga ini yang paling berat ini karena pekerja pelaksana ini. Iya. Nah, pengurus ini yang mempunyai komitmen jadi tidak sendiko dawuh. Yeah. Karena kalau kita sendiko dawuh, ya itu saja hasilnya, tidak ada ide-ide baru, tidak ada inovasi ya, Bu ya. Tidak ada terobosan-terobosan, sehingga kita stagnan. Jadi kita mempunyai hati, mengembangkan dengan hati, dengan keikhlasan dan niat yang luhur. Mohon maaf ini agak batuk. Jadi memang itulah tantangan yang terberat. Kemudian di dalam susunan pengurus itu ada ketua umum, ketua 1, ketua 2, ada sekretaris umum, ada sekretaris, ada bendahara umum, ada bendahara 1 atau bendahara 2. Kemudian tanpa dibantu oleh seksi-seksi kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena seksi-seksi ini adalah ujung tombak. Misalkan seksi pendidikan. Ini adalah ujung tombak pelayanan YPAC di bidang pendidikan atau di bidang rehabilitasi pendidikan yang mengayomi SLB. Kemudian ada seksi sosial. Seksi sosial ini adalah ujung tombak YPAC dalam pelayanan panti, asrama, dan home care. Kemudian ada seksi atau unit rehabilitasi medik. Ini yang di situ tuh ya kita harapkan mempunyai profesi dokter. Karena apa? Yang mengerti orang sakit dan cacat dan sebagainya itu dokter. Dokternya berapa, Bu? Dokternya ada 4. Yang di pengurusnya? Ya pengurus itu ada Dokter Susi Hersuslawati, Dokter Tuti, ada Dokter Joko, ada Dokter Gigi India Subagio. Kalaupun pembina di luar yang klinik ada AC ya, Bu ya? Iya, di luar. Jadi itu. Kalau pembina Dokter Ridwan. Yang lainnya sudah almarhum, tapi ada lagi Ibu Nurmanoso, beliaunya ini istri dari Dokter Nurmanoso, kandungan. spesialis kandungan. Ya. Dan cukup
dikenal oleh masyarakat Malang Raya. Usianya kan nggak salah udah 80 lebih. Sudah 80 masih lebih, aktif juga masih ya Bu aktif, ya. ya Artinya karena alhamdulillah. dia punya rasa care-nya, Care-nya, empatinya itu tadi betul. sehingga beliau ini sangat-sangat terus sustainable-nya tadi Bu. Jadi berkelanjutan. Siapapun nanti, apapun terjadinya tetap YPAC ini harus eksis kan begitu Eksis ya Bu dan ya. number one. Iya. Saya sambung lagi bahwa tadi sudah saya uraikan dengan organ pembina, organ pengurus, kemudian yang ketiga adalah organ pengawas. Organ pengawas ini adalah kepanjangan tangan pembina dalam mengawasi kegiatan keseharian pengurus. Organ pengawas ini minimal bisa diduduki oleh 1 orang. Jadi tidak harus 3, tapi 1 orang boleh. Kemudian pengawas ini boleh datang sewaktu-waktu di lingkungan YPAC. Tidak harus piket. Yang piket pengurus. Jadi boleh datang sewaktu-waktu di lingkungan YPAC. Kemudian syarat-syarat menjadi pengawas ini pernah minimal 1 periode menduduki kepengurus, memahami visi misi YPAC, terus mampu bekerja sama. Jadi mampu bekerja sama dengan organ yayasan yang lain, terutama organ pengurus. Jadi pengawas ini tidak boleh otoriter karena bukan atasan langsungnya dari pengurus, tapi bersama-sama mengiring organisasi YPAC ini agar dapat melayani anak-anak binaan dan masyarakat yang membutuhkan bisa terlaksana dengan baik, dengan layak dan nyaman. Ya, itu tugasnya pengawas. Tugas pengawas. Jadi pengawas juga harus mempunyai jejaring yang luas. Tidak hanya di dalam aja ya Bu ya. Iya, jadi harus di luar, networking ya. Iya, dia harus mempunyai networking demi kepentingan dan kemajuan YPAC. Iya. Jadi pengawas juga bertanggung jawab menggalang dana. Jadi tidak semuanya ditumpahkan pada pengurus, terutama ketua. Ya, jadi pengawas ini juga berperan penting di dalam kelanjutan kehidupan di yayasan ini ya Bu ya. Jadi pembina juga sangat penting. Ya. Pembina ini juga wawasannya harus luas, makanya harus pernah jadi ketua. Oh begitu Bu. Jadi dia memahami undang-undang yayasan, dia paham betul tentang visi dan misi YPAC, dan dia mempunyai networking yang luas. Kasat mata kalau kita sederhanakan sebetulnya kan pembina ini ya membina, mencari dana dan sebagainya. Yang melaksanakan ini pengurus, yang mengawasi pengawas. Kalau kita sederhanakan seperti itu. Tapi karena ini organisasi sosial, ya kita tidak bisa serta-merta seperti itu. Sesaklek itu ya Bu ya. Tidak sesaklek itu. Tidak semudah menjewer ya Bu ya. Makanya pengurus ini pontang-panting bagaimana kita mendesain YPAC ini dengan grand design yang sangat layak, sangat mampu memberikan yang terbaik kepada anak binaan dan sustainable tadi itu. Ya, kelanjutan tadi, keberlangsungan. Iya. Jadi jangan sampai satu periode ini selesai, periode berikutnya tidak bisa dilanjutkan. Nah ini jadi putus. Ya. Ini berarti organisasi kepengurusan yang lalu berarti kurang sehat. Iya. Nah, seperti itu. Jewerannya Bu ya. Iya, makanya berat menjadi pengurus. Iya. Ini adalah tantangan tersendiri bagi pengurus YPAC Malang. Ibu kalau boleh tahu dengan sepak terjangnya Ibu dengan pengurus tentunya sudah mengukir prestasi ya Bu ya. Prestasi baik itu di bidang anak-anak, di dalam belajarnya maupun prestasi di organisasi yang Ibu pimpin sendiri. Monggo Bu. Iya. Kalau untuk anak-anak prestasinya kami bangga dengan alumni YPAC. Jadi sewaktu YPAC berdiri, kita pernah mempunyai anak binaan yang
mempunyai prestasi di olahraga Paralimpik Asia Tenggara, Asia Pasifik. Itu di juara lempar lembing. Kalau tidak salah itu dulu adalah CP Welas. Itu dia mendapat Tahun berapa, Bu? tahun 60-an. Itu mempunyai prestasi juara di Paralimpik. Kemudian prestasi yang lain yaitu kita mempunyai anak binaan yang di tingkat kota, di tingkat provinsi itu di dalam porseni itu anak-anak itu bisa baca puisi, bisa baca Al-Quran, bisa punya prestasi itu dan Seni tari, Bu, mungkin. Seni tari gerak dan tari. Gerak dan tari. Bahkan anak-anak sekarang itu lagi hobi-hobinya menari sajojo. Sajojo, ya. Dan di situ ada anak binaan YPAC Malang yang dari Papua. Itu suka sekali kalau diminta untuk menari sajojo yang Luar lagi biasa. in. Iya, Ya, itu luar biasa. Kemudian kalau di bidang organisasi, YPAC Malang ini pernah menjadi tuan rumah, yaitu tuan rumah pada waktu rapat kerja nasional tahun 1994. Jadi kita mendapat kehormatan sebagai tuan rumahnya. Kemudian yang terbaru dengan adanya perubahan undang-undang yayasan, Rakernas sudah tidak ada, musyawarah nasional tidak ada, yang ada adalah temu nasional yang diterima oleh YPAC pada tahun 2022. Alhamdulillah Di bisa, akhir pandemi kemarin ya, Bu, ya. di akhir pandemi kemarin bisa terlaksana dengan baik, walaupun itu perang mental. Gitu ya, Bu. Perang mental, jadi ini diterima daring atau luring dan banyak pertimbangan sehingga membuat pengurus itu stres. Jadi ini jadi enggak. Jadi sampai pengurus YPAC nasional datang ke YPAC Malang itu membuat kemungkinan luring bagaimana, kemungkinan daring bagaimana, Beberapa alternatif, Bu, ya. Macam-macam kiat-kiatnya. Alhamdulillah tidak sampai ada luring, tapi bisa kita secara temu nasional, betul-betul temu fisik, dan itu sangat mencengangkan dan menyenangkan bagi para undangan. Karena peserta ini sudah rindu untuk bertemu, saling asih, saling mendukung, saling menguatkan, karena temu nasional ini tidak seperti zaman dulu bahwa kita harus ada laporan, monitoring dan sebagainya sebelum adanya undang-undang yayasan. Tapi dengan adanya undang-undang yayasan, temu nasional ini bertujuan saling mendukung, menyamakan persepsi dalam pelayanan untuk anak-anak disabilitas. Kemudian YPAC nasional itu sebagai penyambung benang merah yang bisa mendukung, memonitor keberadaan YPAC daerah, dan yang terutama adalah sebagai fasilitator. Jadi untuk keberadaan YPAC daerah, di mana kita menyadari semua bahwa tanpa adanya YPAC nasional, kita mencari donatur itu sulit. Kalau ada YPAC nasional kan tempatnya di Jakarta, istilahnya kan di ketiaknya negara. Jadi mencari donatur itu lebih mudah, sehingga YPAC daerah ini bisa mendapatkan sentuhan dari pengurus YPAC nasional, sehingga kita juga bisa mendapatkan bantuan-bantuan. Di mana tahun 2022 kita itu dikucurkan dana sebesar 474 juta lebih dari Indomaret, PT Indomaret Tbk. Dan di waktu yang sama, alhamdulillah
kita mendapatkan CSR itu dari Bank Mandiri Bank Mandiri Bu ya. yang luar biasa, yang membuat kita itu bangga karena kita mempunyai alat-alat yang tidak terencanakan untuk kita beli. Tidak bisa membayangkan ya Bu Iya, ya bisa karena punya mahal. itu ya. Karena mahal. Jadi alhamdulillah Alat apa Bu kalau boleh tahu? itu satu ultrasound, yang kedua itu TENS, Ya. yang ketiga itu laser, yang keempat itu hidrosan, yang kelima itu apa ya, ada laser, hidrosan, TEN, ultrasound. Jadi Luar alhamdulillah biasa. dapat alat yang seperti itu sehingga bisa meneruskan pelayanan tentang rehabilitasi medik untuk anak-anak disabilitas dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan YPAC Malang. Jadi kualitasnya pelayanan medis yang di Husada AC Bu ya, Iya. itu makin bagus. Jadi para Amin. pirsawan nanti jangan ragu untuk hadir di klinik Husada AC ya Bu ya, Iya, di Jalan Tumenggung Suryo 39. Di sana Anda akan dilayani sepenuh hati, pelayanan kita bagus, terapi apapun ada di sana. Itu Paskes kedua ya Bu ya, Iya, setelah iya. dari Paskes 1. Ibu tentunya kami sangat bangga, semua perjuangan Ibu tidak pernah lelah beserta tim relawan yang luar biasa ini. Tentunya sebelum kami berakhir di acara YouTube ini, di channel ini, saya mohon closing statement. Tapi para pemirsa jangan lupa like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman atau tetangga atau saudara yang membutuhkan fasilitas dari YPAC ini, karena tanpa bantuan Anda masyarakat tidak akan tahu. Dan saya tunggu kehadirannya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 39 atau di nomor telepon 0341 491 994. Anda akan dilayani oleh petugas-petugas kami, para relawan yang sepenuh hati akan melayani Anda. Silakan Ibu Endang untuk closing statement-nya. Demikian yang kami sampaikan tentang YPAC Malang. Kami berharap masyarakat setelah mengetahui apa, siapa dan bagaimana YPAC Malang dan sepak terjangnya, kami berharap kepedulian, perhatian, dukungan, empati, dedikasi untuk kemajuan YPAC Malang sehingga pelayanan ini bisa berkelanjutan. Kami sangat berharap sekali. Mudah-mudahan para pemirsa, para pemerhati diberikan rezeki yang barokah Amin. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempunyai hati, mempunyai niat, walaupun setetes, sangat berarti untuk YPAC Malang. Luar biasa Ibu. Salam YPAC. Salam sehat. Sahabat kasih, YPAC Malang yang sejak tahun 1955 telah memberi kontribusi yang tidak kecil pada negara kita, terus serta membangun bangsa seperti cita-cita pendiri negeri ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mohon doa dan dukungannya agar YPAC ini tetap eksis dalam mengemban tugas sosial, dan Ibu beserta seluruh relawan diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga tetap eksis di dalam mengabdi di dunia kemanusiaan ya Bu ya. Semoga semuanya ini adalah catatan kebaikan Ibu, dan Tuhan akan selalu melindungi Ibu beserta para relawan dan organ-organ yang ada di YPAC. Terima kasih Bu ya atas kehadirannya. Jangan bosan Bu, saya undang lagi Bu nanti dengan tema yang berbeda. Terima kasih para pemirsa. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ketua Umum YPAC Malang, Ibu Insinyur Endang Haryati Widya Bakti. Semoga channel YouTube ini bermanfaat untuk Anda semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.